Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Saya Alfian dari portal Patriot ID. Di sini kita bersilaturahmi atau berhadapan langsung dengan Pak Aster. Mungkin selamat sore Pak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, sebelum dimulai saya ingin kenalkan diri Bapak. Mungkin saat ini nama lengkap Bapak, lalu jabatan Bapak saat ini, kapan mulai Bapak bergabung di TNI Pak? Nama saya Kolonel Infantri Jeki Aristanto. Jabatan saya sekarang adalah Aster, Asisten Teritorial Kasdam Jaya. Saya lulusan Akmil tahun 1993. Kalau waktu pertama kali Bapak masuk TNI itu ikut daftar TNI gimana tuh Pak? Jadi kebetulan saya cukup panjang ceritanya nih. Singkat aja. Saya lulus SMA itu tahun 1987. Saya 4 kali ikut pendaftaran seleksi, baru tahun 90 saya masuk lulus di Kodam Jaya ini. Jadi saya akhirnya lulus Akmilnya tahun 93, ya, lebih lambat dari kawan-kawan saya waktu itu. Jadi ikut seleksi dulu, seleksi Taruna Akmil. Lalu kesan Bapak selama proses di TNI ini Pak, sampai saat ini? Kesan saya ya cukup membahagiakan ya, karena sesuai dengan cita-cita kan. Saya sampai 4 kali daftar tuh. Terus serius dan banyak petualangan dan pengalaman lah yang saya peroleh, sehingga kalau bicara soal uang ya memang nggak ada sih di TNI, kita hidup sederhana, tapi kalau soal pengalaman kita pasti kaya pengalaman. Saya bisa ke seluruh Indonesia, bahkan bisa sampai ke luar negeri itu karena saya jadi prajurit TNI. Baik, gini Pak, ini mendekati Hari Sumpah Pemuda Pak. Kita sebagai pemuda ingin juga bertanya Pak, di Kodam Jaya ini kiranya ada kegiatan internal di Kodam Jaya ataupun kerjasama di eksternal Kodam Jaya untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda Pak? Baik ya, kalau untuk Sumpah Pemuda sendiri tentunya pasti kita akan melaksanakan upacara dan protokoler lain-lainnya. Di luar konteks Sumpah Pemuda sendiri, sebenarnya kita sesuai dengan tugas pokok kita sebagai Komando Kewilayahan, khususnya bidang teritorial, kita juga melaksanakan pembinaan kepada generasi muda, baik itu dari SD, SMP, SMA maupun mahasiswa. Sehingga di luar konteks adanya Hari Sumpah Pemuda juga, kita juga punya kegiatan-kegiatan yang selalu kita laksanakan bekerja sama dengan berbagai pihak. Tetapi khusus untuk Sumpah Pemuda, kita juga masih menunggu petunjuk dari komando atas. Ada beberapa petunjuk mungkin yang akan diturunkan dan harus kita laksanakan. Di luar petunjuk itu secara mandiri juga kita melaksanakan, baik itu di tingkat Kodam, Kodim, Korem, Koramil, dan sampai tingkat-tingkat Babinsa. Khususnya kami ada event melaksanakan pembinaan ini, diantaranya Kemah Bakti Pramuka yang akan dilaksanakan di Cibubur. Kemudian juga kita melaksanakan motivasi kebangsaan. Ini bekerjasama dengan PT Waskita Karya yang dilaksanakan di Kodam. Itu kapan rencana itu Pak kegiatan itu? Akhir Oktober sampai awal November, sampai itu. Dan di luar Sumpah Pemuda pun kita melaksanakan, karena itu tiap bulan kita melaksanakan kalau yang untuk wawasan motivasi kebangsaan. Lalu pendapat Bapak terkait pemuda masa kini itu seperti apa tuh Pak? Pemuda masa kini menurut pendapat saya ya, memang sudah berbeda dengan pemuda masa lalu. Saya kan dulu pemuda masa lalu, sekarang saya mengalami masa dewasa. Pemuda masa lalu zaman saya kemampuan intelektualnya belum secanggih pemuda masa kini. Masa kini saya melihat
saya melihat anak-anak saya melihat anak-anaknya kawan-kawan saya melihat generasi yang muda yang sering berkomunikasi sama saya, intelektualnya jauh lebih tinggi daripada zaman kami dulu. Ya, nilai-nilai akademisnya jauh lebih bagus-bagus, kemudian inovasinya juga luar biasa. Bahkan kalau khusus untuk masalah media sosial, masalah internet, mereka jauh lebih canggih dari kita-kita yang dewasa. Tetapi ada juga beberapa temuan yang kita lihat, khususnya masalah fisik. Masalah fisik mungkin karena ketermudahan generasi saat ini dengan bantuan-bantuan alat-alat, ya, dengan bantuan mesin-mesin, dengan bantuan komputer segala macam, dari segala fisik memang ada penurunan dibanding generasi kami dulu. Ya, sekarang banyak yang sudah berkacamata masih muda-muda. Kemudian dari dulu kami masih sekolah tuh jalan kaki jauh. Nah, sekarang kan sudah naik kendaraan, misalnya contoh seperti itu. Memang ada pengurangan. Tentunya ini harus diseimbangkan, Mas. Tetapi saya kagum karena generasi muda sekarang ini jauh lebih canggih dari kami dulu. Zaman dulu kami jarang yang bisa berbahasa Inggris. Sekarang anak SD pun udah pinter-pinter bahasa Inggris. Itu contohnya. Kewajiban tuh ya. Nah, lalu ini Pak, sekarang kita ya sebagai pemuda juga terkait masalah kesiapan TNI dalam serangan terhadap ketahanan negara dalam doktrin-doktrin pemahaman ideologi berbeda nih. Ya. Itu bagaimana kesiapan Kodam sendiri Pak untuk minimal mengantisipasi lah agar pemuda ini juga memahami juga ideologi kita ini saat ini. Jadi ada ideologi lagi yang dalam kategori non berpancasila ya, yang juga marak berkembang juga ada di lingkungan masyarakat. Ini tentunya kami melaksanakan pembinaan ini kan geografi, demografi dan kondisi sosial. Dari mulai tingkatan Babinsa dan Ramil, Dandim dan Rem Kodam sampai dengan komando atas, bahkan sampai tingkat Mabes TNI, kita selalu melaksanakan kegiatan-kegiatan, macam-macam kegiatannya yang sifatnya komunikasi sosial maupun pembinaan perlawanan wilayah. Salah satunya ini untuk membina keberpancasilaan kita. Kita menolak tentunya ideologi yang di luar Pancasila, sehingga kita sering berkomunikasi sosial dengan berbagai macam kalangan, bukan hanya generasi muda aja. Generasi yang tidak muda juga kita sering berkomunikasi, karena mereka juga agent kita untuk bisa penyampai juga kepada generasi muda, minimal keluarganya atau anak-anaknya. Tapi khusus generasi muda kita lewat jalur pramuka, lewat jalur resimen mahasiswa, lewat mahasiswa-mahasiswa, lewat siswa-siswa, dan banyak lapisan generasi muda lainnya. Kita senantiasa melaksanakan pembinaan-pembinaan. Itu namanya wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan ini diberikan untuk bisa memberikan gambaran kaitannya, kalau kami kepentingannya untuk menyampaikan yang sekarang lagi ngetren namanya war by proxy atau proxy war. Jadi serangan dari luar, dari sponsor-sponsor non-state di luar sana, di luar negeri maksudnya, menggunakan unsur-unsur atau agen-agennya di dalam negeri untuk bisa merusak budaya-budaya keberpancasilaan itu. Nah, itulah kami melaksanakan wawasan-wawasan kebangsaan. Ini ada juga nih dari masyarakat juga ada pendapat bahwasanya pemerintah ini juga penyebar hoak ataupun memproduksi hoak nih untuk Hoak, ya. Opini publik bahwasanya apa yang dikerjakan pemerintah itu selalu positif, tapi ada segelintir masyarakat kan itu cuman pencitraan begitu ya. Itu memang tanggapan Bapak itu? Kalau tanggapan saya ya, jadi gini, kalau kita harus banyak berpikir positive thinking, dalam artian bahwa pemerintah sesuai dengan tanggung jawabnya untuk mengelola negara ini, mengelola bangsa ini, tentunya banyak harus berpikiran untuk membangun bangsanya. Itu pasti semua unsur pemerintah maupun generasi muda maupun di luar pemerintah pasti punya cita-cita untuk memajukan bangsanya, begitu. Tentunya hal-hal yang positif ini perlu ada pemberitaan-pemberitaan tentunya untuk bisa memberikan opini yang positif, aura atmosfer
keberbangsaan yang positif sehingga sama-sama semua bersatu padu untuk bisa membangun bangsa ini di segala aspek kehidupan yang ada di bangsa ini dengan segala macam profesi tentunya. Nah, tentu saya berpikir positif ya, berpikir positif bahwa hal itu memang perlu diberitakan, jadi bukan hoak. Kalau menurut saya, kalau hoak itu berita yang lebih banyak mengakibatkan konflik, mengakibatkan pertentangan atau dampaknya ke negatif. Tapi kalau yang dampaknya positif mungkin menurut saya perlu didorong. Misalnya contoh, kami punya program TMMD, Tentara Manunggal Membangun Desa. Itu saat ini yang ke-106 ini sedang berlangsung di Kabupaten Bekasi. Itu kami bahkan ada lomba jurnalistik. Berbagai wartawan termasuk juga Kapendam, Kepala Penerangan Kodam itu dilombakan di seluruh Indonesia. Siapa nanti juaranya yang bisa membuat berita yang paling positif atau paling tinggi kualitas maupun kuantitasnya. Nah, ini perlu didorong. Mengapa demikian? Karena perlu adanya sosialisasi bagaimana masyarakat bahu-membahu manunggal dengan TNI sehingga bisa ditiru di daerah-daerah lain sebagai contoh pilot project kira-kira seperti itu. Tapi yang bagus ya, kalau yang jelek itu yang baru namanya hoak. Nah, itu. Jadi bisa dibedakan kalau bagus itu kita buat pencitraan yang positif untuk selalu. Kalau hoak itu ya yang berdampak negatif. Nah, kalau yang berdampak positif saya rasa jauh lah dari berita bohong. Mungkin terakhir Pak, ini hari ini pesan dari Bapak untuk pemuda Indonesia hari ini dan mengisi Sumpah Pemuda ini dengan hal positif apa tuh Pak? Jadi pesan saya ya, karena saya udah bukan pemuda lagi nih. Pesan saya kepada yang adik-adik saya, junior saya yang sekarang sedang giat-giatnya belajar, sedang giat-giatnya bekerja, berkarya untuk bangsa ini. Pesan saya, tantangan ke depan, persaingan, baik itu profesi, persaingan di segala aspek kehidupan ini makin sulit. Karena dunianya makin canggih. Saya dengar katanya misalnya contoh teller bank. Teller bank ini sebentar lagi mau diisi pakai komputer. Mau diawaki oleh komputer. Dulu zaman saya muda, di jalan tol itu menerima pekerja untuk menerima bayaran jalan tol itu. Sekarang kan pakai mesin. Jadi ke depan mungkin ada revolusi industri yang 5.0, itu udah robot semua. Berarti persaingan generasi muda, generasi adik-adik ini akan lebih sulit. Lapangan pekerjaannya tetap, orangnya makin banyak kan gitu. Berbeda dengan zaman saya yang tingkat persaingannya tidak seketat sekarang. Tentunya disitulah mari saya mengajak generasi muda yang akan memegang bangsa ini. Karena kita ini udah pasti pensiun. Sebentar lagi saya pensiun. Generasi muda ini akan gantikan kita di segala macam aspek kehidupan. Bangsa ini akan dipimpin oleh adik-adik semua. Nah, disitulah kami menginginkan bangsa ini menjadi bangsa yang superior di wilayah Asia Tenggara. Bahkan kalau perlu di Asia dan dunia. Menjadi raja ekonomi, raja industri, kekuatan militer semua. Harapan kami. Nah, tentunya kami harus menyiapkan generasi muda ini punya rasa cinta bela negara yang kuat, yang unggul, sehingga kita punya prestasi yang bagus dan khususnya untuk kesejahteraan seluruh bangsa kita, termasuk kami yang nanti udah tua ini yang akan dipimpin oleh generasi muda. Jadi tolong persiapkan, jangan narkoba, jangan seks bebas, jangan LGBT, jangan yang ancaman-ancaman itu jangan diikuti. Mari kita melalui pembangunan bangsa ini kita tergantung sama generasi muda. Tapi yang terpenting nih ya, kita sebagai umat beragama yang terpenting jangan lepaslah dari ajaran agama kita, ibadah kita, keyakinan kita jangan lepas sesuai dengan Pancasila, sila pertama. Itulah yang mendasari semua. Kalau selama ibadahnya bagus, selama jiwanya ini taat pada agama, saya yakin bangsa ini pasti akan menjadi bangsa yang besar. Oke, mungkin terima kasih atas waktunya Pak Jaki
Mungkin sekian dari kami, pesan Pak Jaki, hal-hal yang memang berbau positif dari luar bisa kita adaptasi lah. Tapi hal negatif yang memang merusak pribadi hingga negara sedemikian rupa agar kita tidak lakukan ataupun kita tolak. Betul. Mungkin dari kami sekian, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jaki. Sama-sama Mas. Waalaikumsalam. Pak. Thank you.